Saya Sia Zulfa Nurrahmani dengan NIM 2202278. Saya Dini Naila Ihsani dengan NIM 2205613 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ria Rasari dengan NIM 2205958 dengan rekan saya. Perkenalkan, saya Febriani Kesari dengan NIM 2201043 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Cindy Bulan Sintiani dengan NIM 2201194 dengan rekan saya. Saya Yusuf Rahman dengan NIM 2205808. Jadi sebelumnya kita harus tahu apa itu ekosistem. Nah, ekosistem merupakan suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya maupun antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, yang dimana manusia merupakan bagian integral dalam ekosistem. Nah, sementara ekosistem laut itu atau yang biasa disebut ekosistem bahari merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut dan terdiri atas ekosistem perairan dalam, ekosistem pantai pasir dangkal atau litoral, dan ekosistem pasang surut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih komponen abiotik itu. Komponen abiotik merupakan jenis komponen yang ada di dalam ekosistem terkait dengan faktor dari luar organisme itu sendiri. Fungsinya adalah untuk menopang kehidupan tumbuhan dan hewan yang ada dalam sebuah ekosistem. Contoh dari komponen abiotik pada ekosistem laut itu sendiri adalah intensitas cahaya, suhu, kandungan mineral dan garam, kadar oksigen, dan kandungan air. Jika tidak ada faktor tersebut, maka komponen biotik tidak akan bertahan hidup. Nah, selanjutnya komponen biotik akan dilanjutkan oleh teman saya, oleh Dini. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang komponen biotik. Komponen biotik terdiri dari organisme yang hidup di dalam laut, baik yang berkedudukan sebagai produsen, konsumen maupun pengurai. 3 contoh komponen biotik tersebut terlibat dalam sebuah peristiwa yang disebut dengan rantai makanan. Tanpa adanya bantuan abiotik, maka produsen tidak dapat membuat makanan sendiri. Organisme yang berperan sebagai produsen dalam ekosistem laut, misalnya adalah alga dan konsumen ditempati oleh hewan invertebrata dan vertebrata. Sebuah ekosistem air laut akan berjalan dengan seimbang jika kedua komponen tersebut menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. Terjadinya perubahan lingkungan dapat menyebabkan kehidupan di dalam laut menjadi tidak seimbang. Maka kita harus menjaga kelestariannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pepi. Baiklah, untuk poin yang selanjutnya yaitu mengenai komponen penyebab gangguan ekosistem laut. Ada banyak komponen yang menyebabkan gangguan pada ekosistem laut. Tetapi di sini kami akan membahas 3 poin utama. Yang pertama itu pencemaran industri, yang kedua penangkapan ikan secara ilegal, dan yang ketiga pengasaman laut sebab dampak perubahan iklim. Baiklah, yang pertama pencemaran industri. Pencemaran industri juga sangat banyak, tetapi pencemaran industri biasanya identik dengan limbah. Pembuangan limbah cair atau limbah padat ke sungai atau perairan lainnya seperti laut, danau, atau apapun itu sangat berdampak kepada ekosistem laut. Bukan hanya sampah limbah, namun sampah organik seperti air comberan juga dapat merusak ekosistem laut. Industri membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbahnya seperti logam berat, minyak, nutrien, dan padatan. Dan yang kedua yaitu penangkapan ikan secara ilegal. Penangkapan ikan secara ilegal juga sangat banyak sekali. Namun di sini kami membahas menggunakan bahan peledak, menggunakan obat bius, dan menggunakan alat tangkap trawl pada daerah karang. Yang pertama yaitu menggunakan bahan peledak. Menggunakan bahan peledak sangat tidak disarankan untuk menangkap ikan karena itu dapat merusak ekosistem laut terutama kepada terumbu karang, di mana terumbu karang akan hancur dan juga ikan-ikan di daerah diadakan peledakan akan mati semua. Dan yang kedua yaitu menggunakan obat bius atau bahan beracun lainnya. Menggunakan obat bius juga tidak disarankan untuk menangkap ikan karena juga akan membunuh ikan besar maupun ikan kecil dan dapat merusak warna-warna terumbu karang, di mana terumbu karang yang berwarna-warni akan berubah menjadi putih dan kemudian mati. Dan yang ketiga menggunakan alat tangkap trawl pada daerah karang. Menggunakan alat tangkap ini juga tidak disarankan karena dapat merusak ekosistem laut, di mana penangkapan secara besar-besaran yang merusak ekosistem laut, di mana ikan-ikan dan hewan-hewan lautnya akan tertangkap semua.
Dan yang ketiga yaitu pengasaman laut yang disebabkan dampak perubahan iklim. Kerusakan ekosistem laut dan pesisir disinyalir akan mempengaruhi kemampuan kawasan di sekitarnya dalam hal beradaptasi perubahan iklim. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang dampak dari gangguan ekosistem laut. Yang pertama, dampak dari ekosistem laut itu berkurangnya produksi budidaya laut. Karena jika laut tercemar, maka produksi ikan yang ditangkap akan berkurang. Karena ikan-ikan tersebut mengalami keracunan atau mengalami tidak kestabilannya ekosistem. Dampak yang kedua adalah turunnya pendapatan sektor dari nelayan, yaitu ketika ikan yang diambil sedikit, maka pendapatan dari nelayan pun akan berkurang. Dampak yang selanjutnya yaitu sektor pariwisata akan berkurang. Misalnya para pariwisata yang berkurang, yang datang ke pantai akan berkurang. Dalam sebuah kasus pencemaran, tidak sedikit bahan kimia yang berbahaya berbentuk partikel kecil yang kemudian diambil oleh plankton dan binatang yang berada di dasar laut. Dengan cara ini, racun yang terkonsentrasi ke dalam laut masuk ke dalam rantai makanan kita. Semakin panjang rantai makanan yang terkontaminasi, semakin besar pula kadar racun yang tersimpan. Pada banyak kasus lainnya, banyak dari partikel kimiawi ini bereaksi dengan oksigen, menyebabkan perairan menjadi anoksis. Jadi sebagian besar sumber pencemaran laut berasal dari daratan yang berakhir di lautan. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai peran manusia terhadap ekosistem laut. Peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem sangat besar, karena manusia menjadi makhluk yang memiliki kemampuan berpikir lebih tinggi, sehingga menjadi makhluk yang dominan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam ekosistem laut, peran manusia adalah menjaga laut agar tetap bersih, menjaga agar laut masih bisa dinikmati oleh generasi setelah kita. Kebersihan laut ini menjadi sesuatu hal yang sangat berdampak bagi kehidupan manusia. Makanya sangat perlu dijaga. Selain itu, sebagai investasi agar keindahannya bisa terus dinikmati. Ternyata kebersihan laut juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang solusi untuk mencegah gangguan terhadap ekosistem laut. Yang pertama ada mendukung organisasi yang melindungi laut. Dukungan di sini bisa dilakukan dengan finansial atau kita membantu untuk menyebarkan informasi-informasi tentang organisasi tersebut atau bahkan kita bisa ikut dalam organisasi tersebut. Yang kedua ada tidak membuang sampah ke laut. Tentunya kita pasti pernah menikmati yang namanya pariwisata yang berhubungan dengan laut seperti pantai dan yang hal lainnya. Itu pasti kita akan membawa makanan untuk mereka yang biasa piknik ya di pantai. Itu diusahakan untuk membawa bekal wadah ya yang bukan sekali pakai yang bisa digunakan secara berulang-ulang. Itu dapat mengurangi sampah plastik yang terbuang di laut. Masyarakat yang tinggal di sekitaran pantai ataupun laut itu juga dapat mengurangi sampah rumah tangga mereka dan jangan membuang langsung ke laut. Selanjutnya ada tidak menyentuh terumbu karang saat menyelam. Tentunya pasti kalian yang suka snorkeling ya, snorkeling itu menyelam dalam kedalaman yang sudah ditentukan ya, sudah sesuai dengan standar keamanan. Itu diusahakan untuk tidak menyentuh sedikit pun terumbu karang atau bahkan apapun alat yang ada di badan kita, itu jangan sampai tersangkut karena terumbu karang itu sangat sensitif. Dan ketika sedikit pun tersentuh, itu akan menyebabkan kerusakan yang mungkin kecil atau bahkan sampai besar. Yang keempat, tidak menangkap ikan-ikan dengan cara yang ilegal. Seperti yang dijelaskan Febiani pada slide komponen penyebab dalam kerusakan ekosistem laut. Itu diusahakan kepada para nelayan untuk melakukan penangkapan ikan-ikan dengan cara yang tidak ilegal, sepertinya dengan menggunakan peledak, bahan beracun, ataupun dengan pukat harimau. Dan penangkapan ikan-ikan itu juga tidak dengan semena-mena atau semaunya, karena itu akan dapat sangat-sangat mengganggu tumbuhan ikan-ikan yang masih kecil-kecil. Yang kelima ada mengurangi limbah cair. Limbah cair di sini biasanya para pabrik-pabrik yang ada di sekitaran ekosistem laut tersebut akan membuang limbah itu secara langsung tanpa dilakukan penyaringan. Jadi akan lebih baik apabila limbah tersebut disaring, dikurangi mikroorganismenya agar
tidak benar-benar membahayakan perkembangan dan pertumbuhan ikan-ikan ataupun terumbu karang yang ada di laut. Yang terakhir ada menjaga kebersihan pantai. Menjaga kebersihan pantai ini juga bisa dapat dilakukan dengan mengurangi sampah plastik dan tidak membuang apapun jenis sampah yang kita bawa biasanya untuk berlibur ke pantai. Dan diusahakan ketika kita berlibur ke pantai itu membawa satu kantong plastik untuk tempat sampah kita sendiri. Sekian dari kami. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Salah hilangnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum.